Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami pemirsa di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Sregar selaku Head of Technical Analyst PT BNI Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Andri, selamat sore, apa kabar Pak? Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan, Pak Andri. Ya, alhamdulillah baik, Mas David. Apa kabar juga? Kabar baik juga, Pak Andri. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan tampaknya berbalik ke arah Pak Andri karena kemarin sempat mengalami koreksi yang cukup dalam dan sudah berada di level 6.565. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi teknikal, penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini, kemudian proyeksi untuk pekan depan? Para investor juga masih menunggu ini, Pak, terkait juga dengan pertemuan The Fed untuk pengumuman suku bunga acuan di minggu depan. Ya, sebenarnya banyak faktor ya, Mas David. Jadi kalau lihat indeks sendiri kan sebenarnya turunnya kan cukup dalam kemarin ya. 65 terendahnya kemarin 6542. Ya sebelumnya kan 6557 waktu efek gotoh, waktu sell off press gotoh tahun di bulan Januari. Ya, jadi emang tapi ya, alhamdulillahnya kemarin kita closing di atas 6557. Jadi artinya false break kemarin ya. Jadi ini mendorong pola double bottom ini secara teknikalnya indeks kita rebound wajar lah ya. Targetnya juga kita hari ini juga di BNI Sekuritas sudah merekomendasi untuk targetnya 6641 sampai 6659, setelah itu akan naik dulu. Target berikutnya adalah 6724 sampai dengan 6824. Tapi good news untuk jangka pendek, bad news untuk jangka menengah. Jadi kita tetap masih melihat peluang minggu depan masih kita mendapat keuntungan dan juga dari FMC meeting di saat juga kita lagi libur ya, Rabu Kamis. Ya, sekarang ini kan ada dilema nih The Fed. Kemarin market sudah diskon 90% The Fed akan menaikkan 5 basis point. Tapi terjadilah yang namanya SVB, banking crisis dan juga First Republic. Ini mendorong krisis financial banking, mendorong harga saham-saham banking di Amerika rontok sampai lebih dari 60%. Ini yang menurut saya pikir yang mendorong juga pokok pasar sekarang rebound ya, karena ekspektasi kemudian The Fed akan menaikkan 25 basis point atau bahkan hold. Nah, jadi ini yang mendorong sekarang ini buy on rumor untuk The Fed meeting ya ketika kita libur, jadi efeknya nanti hari Jumat ya untuk indeks kita. Jadi kita juga dapat berkah juga. Jadi gejolak nanti The Fed sendiri yang bisa diatasi karena kita libur 2 hari kan. Jadi sebenarnya ini juga memberikan peluang ya karena teknikalnya sudah oversold juga, sudah menjual saham-saham banking, teknologi pun juga gotoh juga sudah oversold, energi pun juga rebound, infra dan juga basic juga pada rebound. Saya pikir juga wajar ya teknikal rebound ini terjadi hari ini, Mas David. Baik, dari posisi asing seperti apa Pak Andri? Karena kalau ketahui dalam beberapa perdagangan terakhir asing cukup gencar keluar dari pasar saham. Apakah di sepanjang perdagangan hari ini dengan penguatan signifikan dari indeks harga saham gabungan, asing sudah mulai masuk kembali ke pasar domestik? Ya kalau dilihat asing masuk enggaknya sih saya pikir belum ya. Mungkin hari ini pun paling net buy kan ini belum keluar ya. Datanya untuk net buy asing kan net buy foreign itu biasanya tuh jam setengah 5 ya. Jadi kalau lihat sementara ini dari kemarin-kemarin sih kita lihat seharusnya sih market sekarang lagi lihat crash yang sekarang jadi di Amerika, dari sesi banking dan di Europe sendiri. Karena kemarin ini Bank Sentral Eropa punya menaikkan suku bunga dan juga akan memperburuk juga kondisi finansial di Eropa juga. Saya pikir ini asing, saya pikir kenaikannya cuma sebentar aja karena banyak sudah saham banyak saham murah untuk jangka pendeknya. Tapi karena asing sendiri kalau saya lihat lebih fokus ke switching sahamnya dana mereka ke obligasi yang lebih aman. Ini memang kenapa indeks kita turun ya karena sekarang ini safe haven-nya di obligasi dibandingkan saham, gitu Mas David. Baik, tadi jangka pendek Anda katakan ini potensi rebound masih terus berpeluang terjadi begitu, tapi tidak untuk jangka menengah. Ini analisisnya seperti apa untuk jangka menengah untuk indeks harga saham gabungan Pak Andri? Ya kalau jangka menengah mungkin saya analis pertama Indonesia ini yang downgrade indeks ya, yang lain pada upgrade silahkan saja. Kalau saya sih downgrade ya sama seperti 5 tahun yang lalu. Kita prediksinya mendekati tepat ya untuk akhir tahun. Kita untuk prediksinya kita masih tetap karena sinyal dead cross juga ya bisa dilihat di situ sektor finance-nya Indonesia ya dan juga sektor finance-nya US itu semua dead cross ya. Jadi artinya kenaikan ini cuma sementara ya, mungkin saya pikir kenaikan saham-saham banking ini cuma tertolong oleh isu dividen ya. Karena laporan bagus, isu dividen dan isu buyback saham. Jadi cuma 3 faktor itu untuk secara fundamentalnya tetap saja kalau dilihat masih tetap untuk jangka pendek bagus. Jadi sekaliannya sekarang ini menjelang minggu depan ya, kemudian ex-date-nya perbankan itu Mandiri BRI itu sekarang tanggal 24 sampai tanggal 28 ya ex-date-nya. Jadi saya pikir market sekarang cuma untuk buy rumor, sell on news.
Jadi saya pikir hati-hati untuk kondisi jangka pendek masih bagus karena masih ada sentimen dari laporan keuangan dan juga dari dividen. Tapi setelah itu market akan, ya kalau dibilang saya kasarnya akan crash ya nanti di bulan April Mei. Jadi hati-hati. Jadi bukan karena Indonesianya tapi karena globalnya. Kalau saya lihat ini financial kemarin terjadi di Amerika ya. Nanti juga First Bank, nanti Credit Suisse, nanti juga akan berlanjut nanti. Kalau lihat ini polanya kan sama seperti tahun 2008. Ya. 2008 itu kan Bear Stearns collapse dibeli oleh JP Morgan, sama dengan kemarin FIG dibeli oleh JP Morgan. Jadi artinya polanya sama dari 2008 Maret dengan ini. Jadi saya pikir ya kalau untuk asing pun sama ya, dari net flow asing pun asing sudah keluar dari sejak akhir November 2022 itu sudah keluar 43 triliun. Baik. Jadi yang tahun 80 triliun sekarang tinggal 37 triliun. Itu analisanya. Pak Andri, kita akan coba analisis Pak untuk perbankan big cap ini. Paling tidak untuk jangka pendek arahnya akan kemana Pak Andri. Kita akan mulai dari perbankan big cap untuk BMRI. Kita ke BBRI terlebih dahulu Pak Andri, yang paling tinggi kenaikannya di penutupan sesi kedua hari ini. Di 3,59% dan ditutup di level 4.900 Pak. Arahnya kemana untuk jangka pendek BBRI Pak Andri? Ya kalau BBRI kemungkinan nanti juga Senin akan ada profit taking lagi. Kan tadi naiknya dipaksain. Ya emang krisisnya emang di 4.900, kalau bawahnya emang di 4.700. Mereka sempat rendah pun tapi tetap closingnya di 47. Kita beberapa kali komen juga di BI Sekuritas untuk buy BRI. Kenapa? Karena telat kenaikannya dibandingkan bank lain di tahun 2002. Jadi sekarang ini emang the best performance-nya untuk sampai sekarang adalah BRI. Ini juga di dividen ya. Kemarin kan paling bagus kan, kemarin kan paling tinggi ya. Dan kami lihat di atas 4.900 ya bisa menuju 5.200, target kita sih masih 5.400 untuk sentimen dari dividennya ya. Ya setelah itu market akan koreksi lagi. Jadi saya pikir ya kecenderungan untuk menjelang dividen ini saya pikir bisa untuk dilakukan untuk aksi buy on rumor. Baik. Meskipun ke depan masih ada potensi koreksi terbatas untuk ribuan lagi. Oke, kondisi yang sama juga terjadi untuk BMRI Pak Andri, hari ini kembali di atas 10.000-an, tepatnya di 10.100. Apakah strateginya juga relatif sama, Pak? Ya, saya pikir sama juga ya. Cuman kan kemarin kan BR Mandiri kan sudah the best ya, 50% naiknya, ya, BRI-nya cuma naik 17%. Jadi artinya kalau dia return sendiri ya, sekarang ini market lagi mencari celah-celah. Jadi emang kalau di ini kalau di atas 9850 Bank Mandiri itu seharusnya bisa menuju resist berikutnya adalah 10.350 dan high sebelumnya 10.550 waktu bulan Februari. Tertingginya kan kemarin kan di 11.000. Jadi saya pikir menjelang nanti ini dividen ini saya pikir masih bisa menuju ke 10.300 sampai dengan 10.50 ya minggu depan ya. Kalau mungkin kalau untuk 11.000 saya pikir minggu depannya lagi ya di awal bulan April. Ya, gitu Baik, selanjutnya untuk BBCA dan BBNI Pak. Analisis Anda terutama dari sisi support dan resisten dan potensi arah pergerakannya di minggu depan. Ya kalau untuk BBCA kan sebenarnya supportnya kemarin ke 8.300 ya, high-nya kan tadi kan sempat di atas 8.450 ya, masih hafal ya. Nah tertinggi berikutnya adalah kan 8.550 sampai 8.850, ketingginya sebelumnya kan 9.400 ya. Jadi kalau sekarang ini kan kecuali rebound ya, kan dia baru hari naik kemarin kan doji handle-nya, sekarang rebound ya. Saya pikir makanya sih kita rekomendasi untuk buy untuk BBCA karena juga akan membagikan dividen sekitar Rp200. Jadi memang sentimen dividen ini sama seperti pola sebelumnya, April itu selalu puncak dan juga akhirnya akan melihat market taking dan sell news. Jadi saya pikir ya support berikutnya adalah di 83 sampai dengan 8.000 ya. Jadi untuk BBCA. Sebelum jeda untuk BBNI Pak, dari support dan resistennya langsung saja Pak Andri. Ya BBNI simpel juga sebenarnya. Supportnya kemarin kan sempat 8.800 ya, terendahnya. Ya kenaikan sekarang ini, kalau lihat saya belum lihat yang sekarang ini, kalau sekarang ini coba lihat. Kalau BBNI, ya emang tertingginya kan kemarin kan 9225 ya. Oh ya ini. Jadi sempat naik ke 9150 sampai tadi ke sini ada pola bullish channel ya. Jadi emang targetnya di sini seharusnya bisa menuju di 9225 sampai dengan di sini resistnya di 9325. Jadi kalau kita mau buy di area sekarang ini di atas support line di atas 8.800, targetnya di sini 9150 high sekarang, Fibonacci-nya dan juga 9325 untuk BBNI ya. Kalau itu tembus targetnya adalah 9.600. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andri, menarik. Setelah ini kita akan coba bahas dari pertambangan batubara, harga komoditasnya masih terjun bebas, tapi hari ini saham-sahamnya mengalami penguatan yang signifikan. Dan kebetulan ini emiten-emiten yang sahamnya hari ini naik, yang sudah menjanjikan dividen jumbo ini. Nanti kita akan coba ulas potensi kedepannya seperti apa. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Pemirsa masih di IDX Execution Closing dan kami juga masih menggunakan alat bisa berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Andri Zakaria Siregar, Head of Technical, Analis PT BNI Sekuritas. Pak Andri, kita lanjutkan kembali sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Pertambangan batubara hari ini berbalik ke arah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Pak, dari sisi komoditas, harga dari batu bara masih mengalami pelemahan dan tadi juga kita sampaikan informasinya sudah meninggalkan di bawah level 180 dolar Amerika per tonnya. Hari ini UNTR, PTBA, Adaro, ITMG rata-rata naik di atas 5% ini Pak. Bahkan untuk PTBA naik di atas 6%. Dan kebetulan emiten-emiten ini sudah mensinyalkan akan pembagian dividen jumbo. Bagaimana Anda melihat dari rencana pembagian dividen dan pola penguatan saham-saham batubara di sepanjang perdagangan hari ini di tengah harga komoditasnya yang masih terus turun? Ya, kalau dilihat sebenarnya ya ada beberapa faktor juga. Target call-nya juga sebenarnya kan sudah mencapai target kita ya. Di bulan lalu kita sempat di sini juga bilang emang 165, 175. Kemarin terendahnya 168 yang call Newcastle ya. Wajar kenapa naik ya wajar karena ini kan koreksi B. Ya, nanti crash-nya akan datang. Jadi jangan terlalu agresif juga untuk masuk saham-saham call sekarang ini. Ini karena cuma naik karena buy or rumor untuk antisipasi dividen. Contohnya yang sekarang ini yang masih plus year to date cuma ada 3. PTBA masih naik 5% di setahun ini, 3 bulan ini, ITMG masih 0,8% dan juga Bayan UNTR ya, dari isu dari dividen. Selain lain semuanya Bumi dan juga Bayan dan juga ya Adaro itu masih minus 6 sampai dengan 23% dalam 3 bulan ini. Jadi saya pikir ya sempat berkah lah ya, jadi UNTR, TBA karena jumbonya kemarin laporan keuangannya juga bagus. Ya, tapi hati-hati ya, karena ini sebenarnya sudah mendiskon untuk dividen. Jadi hati-hati kita tetap rekomen untuk Adaro tadi kita masih 2.300, sekarang masih 2.600, 2.700-an ya. Ribuan pun paling cuma sampai dengan 2.875 sampai di situ ada pola bullish broadening ya, targetnya pun 3.140 sampai 3.200 untuk sell on strength. PTBA pun sama, seharusnya bisa di atas high kemarin 4.020 ya, yang juga kemungkinan bisa mencapai 4.140 sampai dengan 4.040 untuk sell on strength, dan juga ITMG juga seperti ekspektasi juga kemarin sudah break di 3.750, targetnya adalah 39 sampai 41.300-200an lah, antara itu resistnya untuk kita sell on strength. Jadi hati-hati, ini polanya sama seperti banking ya, jadi marketnya juga sudah diskon untuk dividen, nanti setelah dividen ya maka akan sell on news. Ya, jadi emang ini sudah tercermin dari nanti setelah dividen sudah berlalu ya market akan balik lagi ke fundamentalnya, akan mengikuti dari harga batubaranya. Oke, rawan terjadi profit taking Pak Andri, terutama untuk perdagangan di pekan depan yang cukup singkat dan juga ada perayaan Hari Besar Nasional dalam hal ini. Ya, kalau lihat dari sentimennya ya kalau saya sih ke minggu depan ada kenaikan terbatas, tapi untungnya kita libur. Biasanya kalau market libur kan indeks kita biasanya saham-sahamnya diangkat naik dulu. Ya, nanti Jumat mengalami aksi profit taking biasanya gitu, bisa tradisi untuk long weekend ini ya. Baik. Long weekend minggu depan.